Puasa itu merupakan perilaku sejarah manusia yang bukan hanya dilakukan oleh umat Islam. Di tengah proses berpuasa itu mampu melibatkan sebuah pribadi yang memiliki spiritualitas untuk tetap menjaga konsistensi etika moral, akhlak, budi pekerti ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan ibadah tersebut. Kalau kita bicara puasa, sebenarnya kita bisa membuat semacam analogi. Puasa itu sebagai sebuah institusi madrasah, tetapi bukan madrasah atau institusi pendidikan yang sifatnya akademistik. Puasa itu bagaikan madrasah yang kemudian menggembleng, mengajarkan, dan memberikan sebuah pengalaman spiritual bagi tiap orang yang melakukan. Memang awal dari sebuah puasa itu adalah bagaimana kemudian seseorang itu menjalankan norma-norma soal puasa. Kalau di dalam Islam ada batasan yang disebut dengan norma fikih. Tapi ujungnya bukan itu. Ujungnya adalah bagaimana kemudian di tengah proses berpuasa itu mampu melibatkan sebuah pribadi yang memiliki spiritualitas untuk tetap menjaga konsistensi etika moral, akhlak, budi pekerti ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu sebetulnya adalah hulu dan hilir soal puasa. Tapi kalau kita tarik soal puasa dalam perspektif Islam, memang sifatnya imperatif. Tapi harus ingat, puasa itu sebuah kesadaran yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan personal peradaban manusia di tengah-tengah bumi. Puasa tidak saja menjadi sebuah otoritas agama tertentu, tetapi di tengah-tengah peradaban masa lalu, baik itu Yunani dan juga agama-agama bumi yang lain atau agama sama, puasa itu memang sudah ada. Lantas apa kemudian yang bisa kita tarik dari perspektif sejarah pengalaman kehidupan rohani atau spiritual manusia soal puasa? Ada sebuah kesadaran di balik bawah sadar diri manusia soal adanya kekuasaan dan soal adanya keharusan seseorang itu memiliki kesalehan pribadi di dalam kehidupan. Nah, memang puasa bagi orang-orang di luar tradisi Islam memiliki perspektif yang berbeda. Tapi toh juga mereka mampu membuat semacam konstruksi pikiran soal apa yang dilakukan oleh dirinya ketika. Makanya kita juga diberikan semacam kesadaran soal puasa yang merupakan kebutuhan, bahwa puasa itu merupakan perilaku sejarah manusia yang bukan hanya dilakukan oleh umat Islam karena adanya imperatif atau kewajiban dari Tuhan. Bagi orang Jawa, kita banyak mendengar adanya puasa mute atau puasa yang lain, yang itu keterkaitan dengan kesaktian diri seseorang yang melakukan. Dari perilaku puasa yang dilakukan oleh orang masyarakat Jawa dulu itu, kita bisa membuat semacam ilustrasi betapa kuatnya puasa menjadi bagian penting untuk menumbuhkan kekuatan batin dan kekuatan fisik seseorang. Maka tidak salah ketika saya tadi katakan puasa itu bagaikan institusi madrasah batin, madrasah rohani, bilik pesantren batin, bilik pesantren rohani, tetapi tidak sekedar mengajarkan kekuatan dan kesalehan pribadi. Ujungnya adalah untuk menjadikan seseorang itu sebuah pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, yang mampu meletakkan dasar nilai dan menata kehidupan sosial itu. Mungkin nanti ini kita bisa jelaskan dari perspektif yang berbeda,
yaitu soal kenapa kemudian di dalam Islam itu ada ajaran puasa, maka kita bisa melihat perspektif sejarah puasa Ramadan di dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.